Santapan Harian Kamis 2 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami dan menolong kami di dalam memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin. 2 Raja-Raja 11 ayat 13-20. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Sahabat Santapan Harian, seruan bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Menunjukkan kontras antara Atalia dan Yoas. Atalia melakukan hal yang jahat di hadapan Allah, antara lain membongkar rumah Allah dan memakai perlengkapannya untuk Baal, sehingga tidak ada keamanan bagi Yehuda sepanjang pemerintahannya.
Sebaliknya, Yoas melakukan hal yang baik di hadapan Allah, berbakti kepada Allah dan menghancurkan mezbah Baal, sehingga Allah mengaruniakan keamanan atas Yehuda. Pada masa itu, keamanan berarti ketiadaan perang maupun ancaman bangsa lain. Keamanan itu berarti keadaan tentram, di mana rakyat bebas, tidak terancam, tidak dibayang-bayangi ketakutan ataupun kematian. Itu berkaitan dengan sikap raja terhadap Allah. Secara teologis, kepemimpinan raja itu bersifat spiritual. Allah yang menundukkan raja di tahtanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas nama Allah. Spiritualitas raja, sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, yakni komitmennya terhadap Allah, mempengaruhi strategi dan kebijakan politiknya. Ini akan terlihat dari caranya mengurus negara, menjamin kesejahteraan rakyat, maupun menjaga stabilitas dunia. Para raja berotoritas untuk mendatangkan hal yang baik maupun hal yang buruk atas dunia. Ia dapat mendatangkan sukacita, tetapi juga dapat mendatangkan duka cita. Ia mampu mensejahterakan rakyat ataupun menyengsarakannya. Bahkan ia bisa menahan perang atau bahkan mengadakan perang. Karena itu, sebagai umat Allah, kita harus berdoa bagi para pemimpin negara dengan sungguh-sungguh memohon agar Allah menyatakan dirinya sehingga mereka melihat kemuliaan Kristus sebagai Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jika mereka tunduk kepada Kristus, mereka memilih yang baik, apa yang mendatangkan sukacita, mensejahterakan rakyat, dan mewujudkan kedamaian, yaitu semua yang dilandasi kasih Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, berikanlah para pemimpin bangsa ini hati dan jiwa yang takut kepadamu, serta kebijaksanaan-Mu untuk memimpin bangsa yang besar ini, sehingga mereka dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi negeri ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.